kumur. Karena mulut kita ini sering mengatakan kata-kata yang mendatangkan nilai dosa. Kadang marah, nggak marah, kadang bohong untuk mencegah marah. Betul? Betul. Ya. Kadang-kadang kita harus melarang, malah nyuruh. Kadang kita harus mengingatkan, malah diam saja. Betul? Betul. Kadang harus bertausiah, malah cuman mingkem, jojong-jojongan. Ibu kalau nanti makan atau buka puasa kayak di Mekah segala tuh kumur-kumur ya. Kalaupun kita habis makan sebenarnya tidak membatalkan ibu. Kita habis makan ya. Di Madinah, di Mekah itu kita itu sebelum azan maghrib, alhamdulillah Allah izinkan saya merasakan, jadi saya melihat langsung jutaan manusia itu berbuka puasa bersama, digelari oleh hamba-hamba Allah pribumi yang berbondong-bondong, berlomba-lomba memberikan buka buat orang yang berpuasa. Itu kita makan, di situ juga kita berdiri untuk melaksanakan sholat. Jadi intinya makannya itu tidak batal. Namun kenapa kita harus berwudu? Karena mulut kita ini khawatir pernah berbuat dosa. Karena kita mau menghadap kepada Allah. Mulut kita loh yang akan melafalkan bacaan-bacaan di dalam sholat. Bagaimana ceritanya kalau kita memuji Allah, bertasbih, menyebut nama Allah, lalu bertakbir, membesarkan nama Allah, lalu memohon kepada Allah, tapi mulut kitanya kotor. Tadi habis ngomel-ngomel, ya, ngomelnya ngomel yang enggak puguh. Beda kalau ngomel ngingetin, ya bu ya. Kalau ngomel ngingetin anak sholat, ngaji, lebih baik ngaji daripada main game. Nah itu dosa apa tidak? Tidak. Bu, bacakan aja yuk. Ngapain sih pengajian? Udahlah nanggung nih. Mumpung saya masak enak, masak besar. Jarang-jarang loh saya masak besar. Ngaji mah bisa besok lagi. Nah, ini kira-kira kalimatnya kalimat dosa apa kalimat berpahala? Dosa. Kalau habis ini dibawa ngadep sama Allah, maka mulut kita itu mungkin nggak dipencelokin sama walahan. Mungkin. Ya. Jadi akhirnya bacaan kita balelol. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Udah Fatihah belum tadi ya? Udah kali, Allahu Akbar. Ya, ada yang suka curhat begitu tuh ibu ya? Karena apa? Bacaannya padahal apal tapi bisa balelol dan lupa. Udah nyampe mana tadi ya takbiratul ihram, udah selesai apa belum ya? Karena apa? Karena kitanya belum benar-benar membersihkan kualitas dari mulut. Ya, dan ini ingat nanti akan dikunci sama Allah, betul tidak? Betul. Ayo kita bersihkan, walau nanti dikunci kita tidak panik dan tidak gelagapan, tidak kelabakan. Jangan sampai kita kelabakan hanya karena mulutnya dikunci. Ya, Bismillah, dan itu nilainya sunnah. Kenapa disebut sunnah? Karena yang ini dibahasnya di hadis Nabi. Kalau yang wajib dibahasnya di kitab suci Al-Quran. Tadi kalau mulut jelas ya, kumur-kumur usahakan mengeluarkan dan kalau bisa ada dicabak-cabak. Rasulullah memberikan anjuran sambil disiwak. Supaya apa? Aroma dari siwak itu walhan gak suka. Nanti kan akan dioper job ke Hanzan. Hanzan itu sahabatnya Walhan, ya, itu direktur sama wakil direktur, itu titik bedanya bu ya. Nanti akan oper job, jadi si Hanzan itu akan menggoda. Tapi kalau kena siwak, ya, saya jadi mikir siwak saya di mana ya, gitu. Setiap udah di kamar mandi nggak ada siwak ya bu ya. Tapi setidaknya sikat gigi kita punya. Namun kalau siwak itu dia lebih alami dan memang untuk membersihkan giginya jauh lebih bersih ya bu ya. Nabi menganjurkan pakai itu supaya jangan berjigong lah ketemu direktur, ketemu gubernur aja kita pastinya wangi dan sikat gigi jangan kelihatan kuning giginya, betul, apalagi ada bekas cabai di gigi, malu kan. Nah apalagi kita mau ketemu sama Allah. Orang khusyuk itu sadar dalam sholatnya sedang bertemu dengan Allah, merasakan betul sedang berbicara dengan Allah. Maka badan kita pun harus bersih, utamanya mulut. Berikutnya hidung. Hidung itu dianjurkan untuk apa ibu? Hidung itu rada disedot, rada dihirup sedikit airnya, lalu dising-seringin. Kalau bisa sebelum wudhu ngupil dulu. Ya, karena air kita nggak mungkin bisa ngebersihin upil begitu saja, betul tidak? Jadi bersihkan dulu upilnya, lalu sing-sing sedikit, sedot, serot gitu. Jangan kencang-kencang, takut lari ke paru ibu ya. Pelan nyedotnya, lalu sing-seringin, ya. Hing, hing,
gitu ya. Tapi di kamar mandi. Kalau saya praktekin di sini, ibu nanti takutnya ininya becek dan ibunya jijai. Tidak lanjut kita ngajinya ya. Apa ibu tadi? Disedot airnya, lalu dibersihkan ya, istimsak ya kalau bahasa ininya. Tutup hidungnya satu, tiup dari dalam. Tutup lagi hidungnya satu, tiup dari dalam. Ya, itu untuk apa? Untuk membersihkan hidung kita juga mungkin berdosa, ya bu. Kenapa? Kalau ketemu orang yang gak suka, ekspresi pertama tuh hidung, gitu, ya nggak? Kalau ada orang gak suka, gitu, itu kan ekspresi hidung selalu terbawa menggambarkan suasana hati. Ditambah lagi di dalam hidung kita ini ada bulu yang tugasnya adalah menangkap bakteri yang akan masuk ke dalam tubuh. Dengan wudhu kita diminta oleh Allah terjaga sehat dari bakteri baik dan bakteri jahat. Hidung mah tetap harus posisinya bersih. Makanya bulu-bulu hidung itu memang rahmat dari Allah untuk menangkap semua bakteri, dan ini hukumnya sunnah. Yang sunnah keempat adalah telinga, ya bu, kanan dan kiri. Bisa jadi kita itu sering mendengarkan yang buruk-buruk, malas ngedengerin yang baik-baik. TikTok lagu ajeb-ajeb suka didengarkan, betul tidak? Ngedengerin Al-Quran baru sedikit tempel ke bantal ngorok, betul tidak? Betul. Nah, mudah-mudahan dengan diwuduin kita jadi bersih, semangat mendengarkan yang baik. Lari ke yang wajib.